Yuk, mari kita. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami selalu. Terima kasih ya Bapak, karena Kau begitu baik kepada kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Saya bilangin ya, tadi kan si Erik bingung. Paulus tuh, dia mau jiwain otaknya Paulus. Karena dia pinter. Paulus juga pinter, I think, guyon. Mau ngasih tahu lu ya, Paulus itu kenapa dapat bagaimana? Dia bilang sampah bagiku. Itu prosesnya tahu nggak gimana? Paulus itu dulu zamannya Paulus nggak ada perjanjian baru. Bacanya cuma perjanjian lama, terutama kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Nggak ada. Loh, Paulus itu yang nulis belakangan. Waktu dia ya nggak ada. Waktu dia umur 30-an belum ditulis Matius, Markus, Lukas. Itu 60-an kira-kira. Ngerti ya? Jadi dia tahu waktu dia bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tahu menganiaya Tuhan. Kemudian jadi buta. Ngerti ya? Dia tahu nggak? Paulus sudah segoblok itu. Tahu di perjanjian lama itu siapa? Itu namanya Sodom Gomora. Menganiaya Tuhan dan buta. Ngerti ya? Karena dia kitabnya cuma itu. Dia nggak punya perjanjian baru. Nggak punya apa-apa. Dia di perjanjian lama lu boleh cari lu mana yang buta. Ya Sodom Gomora. Ngerti ya? Di keluaran mana yang buta? Di imamat mana? Bilangan mana? Ulangan mana? Gak ada. Gua kasih tahu lu. Adanya di kejadian Sodom Gomora. Buta. Dan Paulus itu goblok-gobloknya Paulus itu bisa ada otak, tau gak lu? Itu waktu ke Sodom Gomora dibutakan Tuhan. Ada nggak di ayatnya yang buta dicelikan? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Enggak, di perjanjian lama. Ada nggak di Sodom Gomora? Oh, perjanjian baru banyak buta dicelikan. Enggak, si orang Sodom dan Gomora yang dibutain, ada nggak kata dicelikan? Adanya buta terus, langsung mati masuk neraka. Dalam waktu dekat loh. Benar-benar nggak? Si Lotnya keluar, itu penukuran hari, tak? Benar nggak? Ya tak? Lalu Lotnya akhirnya keluar, jalan, terus langsung apa? Fire and brimstone tuh, api dan belerang, ya, turun, langsung mati masuk neraka. Betul nggak? Jadi Saulus ngerti. Gue udah buta. Ntar lagi. Ntar lagi. Neraka udah dekat. Ukuran jam-jaman loh. Tahu nggak lo? Makanya nggak usah tidur. Berdoa. Nggak dijawab sama Tuhan lu. Kalau kasih lu agamawi. Tuhan bilang, lu ke Ananias minta baru gue jawab. Kayak orang 3 temennya Ayub itu lu. Lu doa sampai mati lu, gue nggak jawab lu. Nah, apa? Gue kasih tahu lu. Ananias doa dijawab. Iya benar. Ya understand Tuhan ya bekerja melalui yang punya hatinya. Ngerti ya? Nah itu. Habis itu 3 tahun dia ngumpet di itu renung-renung. Iya toh? Kayak Pak John di Citerep. Renung-renung. Teologinya ayatnya begitu banyak dibanding-bandingin. 3 tahun. Teman baru 3 tahun dia ngerti. Dia kayak, ini ayat ini bilangnya gini. Di kejadian gini. Gini. Dia tuh. Geliang-geliang 3 tahun sendirian loh. Gila loh. Tapi dia tahu hati Tuhan. Ngerti nggak? Tahu dia. Dan dia kalau Saulus ya udah kita. Makanya gue bilangin Saulus kenapa bisa ada? Tahu nggak? Kenapa? Karena ada Stefanus. Kalau nggak ada murid Tuhan doain Saulus nggak baca lu nama Saulus lu gue bilangin. Lu ketemu nonton dia di neraka lu. Makanya dia bilang gue dia yang paling kecil dari yang semua apostol. Nggak ada Stefanus, bye lu, nggak ada kata surat Paulus lu. Karena Stefanus yang doain. Ngerti nggak? Jangan perhitungkan kesalahan ini atau dosa ini pada mereka.
Dan gue kasih tahu lu ya, karena itu sebetulnya bukan Stefanus. Hati Tuhan di dalam Stefanus. Saya kasih tahu sama Erik. Yesus yang mewakili kehendak Tuhan di dalam harus mengikuti. Gue bilang, perintah lu. Gue bilangin lu. Bukan Stefanusnya. Karena hati Tuhan di dalam Stefanus berbicara. Kalau hatinya Tony berbicara, otaknya Tony itu mesti ikut. Hah? Ada ya? Nangkap nggak? Otomatis. Makanya Yesus langsung seperti itu. Loh, tapi sebenarnya Bapak, hati Tuhan di dalam Stefanus berbicara. Kehendak Tuhan bekerja oleh Yesus. Otomatis. Gak ada if but ini loh. Dan nurut. Karena hati Stefanus, kuasa Tuhan bekerja. Ampuni, dibukain, diselamatin hidup baru. Dan dia understand. Makanya dia bilang, gua anggap sampah. Dia ngerti yang dia lakukan. Teologi agak. Dia tuh rajanya teologi ya. Gamaliel punya murid. Apal, ayat. Jadi kan kalau teologi dasarnya. Lu nguasain ayat. Lu belajar. Belajar gitu. Pakai otak. Masuknya tuh apa? Sampah lu, gua kasih tahu. Kenapa? Otak lu nggak nyampe. Itu bedanya. Ayatnya salah nggak? Enggak. Yang salah apa? Otak lu. Ngerti ya? Itu salahnya teologi ya. Itu anjing gua tuh kalau mau belajar dengerin gua sama Rosma ngomong sampai mati anjing gua nggak bisa ngerti gua ngomong apa sama Rosma. Gua kasih tahu lo. Karena different. Tahu nggak? You understand? Hanya bisa nerima hati. Anjing gua tuh happy sekali sebagai anjing. Kalau orang bilang hoki dia. Kenapa? Dia terima hati gua sama Rosma sama anak gua. Lu kira otaknya nyampe? Anjingku. Nggak nyampe. Naik tangga aja mesti bingung. Kadang-kadang. Tapi dia terima hati. Itu cuma begitu. Ya. Ya, benar ya, Wei? Anjing kita kan hoki. Karena padahal bodoh. Nggak pinter lah, slow lah. Tapi terima hati. You nggak perlu lah. Ya. Ini hidup sia-sia dan tidak sia-sia. Kesia-siaan. Ya. Jadi inilah perkataan pengkhotbah. Anak Daud. Raja di Yerusalem. Ini Salomo. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah. Kesia-siaan segala sesuatu adalah apa gunanya manusia berupaya dengan jeripaya. Ada kata. Di bawah matahari. Jadi di bumi. Di mata dia sia-sia. Bukan di surga. Di bawah matahari. Ya. Keturunan yang satu pergi. Keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Bumi. Bukan surga. Bumi. Matahari terbit. Matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju ke tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan. Lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia putar-putar gitu ya. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Jadi mengapa sia-sia? Hidup orang tuh berputar-putar. Ya persis kayak di padang gurun tuh. Kalau udah ngerti ayatnya kan udah tahu hati itu lu bacanya kan gampang lah. Dia orang di padang gurun tuh putar-putar. Kalau lu pikir gue. Gue di mall nggak pernah nyasar. Gitu. Ya. Nah. Pengkhotbah 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut. Tapi laut tidak juga penuh. Ya muter-muter airnya muter naik. Kemana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Hidup nggak memuaskan, gitu-gitu aja. Pak John udah beli 100 buku, masih kurang tuh. Kalau saya sama Rosma lebih penting, lebih benar. Gue jual semua ke tukang ngeloknya happy lagi. Jual, bukan jual. Gue kasih. Happy gak karuan. Jadi duit. Ya.
Jadi nggak memuaskan hidup. Ya kan jangan bingung loh ya. Aku bilang ini kajian di bumi kayak gini, muter-muter nggak puas. Jangan bingung. Kenapa begini ya? Lu di mana? Makanya pertanyaan pertama di Alkitab, di manakah engkau? Pertanyaan pertama bukan, lu berdosa apa enggak? Enggak. Di mana kamu? Orang Batak, gue di Toba. Lu nggak peduli gue di Toba di Jakarta, asal lu di kajian surga diberkatin. Ya, apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semuanya tuh gitu. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada lama sebelum kita ada. Artinya apa? Lu dunia memang mampus lu di bumi, mampus lu orang. Gak bisa lah surga. Sesuatu yang baru. Orang tuh bikin ini, bikin itu, ujungnya mati lah semuanya kamu. Nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa benar-benar baru. Jadi di dunia, lu berhasil. Iya, kamu nggak bisa hidup baru aja. Lu berhasil, ya hidup lama. Pokok pasal 1 ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan banyak, yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sia-sia kenapa? Akan habis hidupmu. Dan akhirnya dilupain orang lain. Lo kalau ayat ya, kayak begini ya, yang sia-sia sama Tuhan, kebalik semua. Dan lebih bagus. Kalau lu nanti dunia lupa lu, di Tuhan, wah lu jadi beken. Kebalik semua gitu. Semuanya kebalik, gue kasih tau lu deh. Itu berkat Tuhan begitu. Kalau hidupnya lu gak ada hidup yang baru, wah Tuhan kasih hidup yang baru. Kalau kamu hidupnya putar-putar, hidupmu gak putar-putar. Itu semua begitu. Nanti lu lihat, tapi selalu begitu. Cuma nanti kamu lihat, dijawabnya di perjanjian baru. Tapi jangan kaget loh, semua begitu. Semua ada waktunya. Nih, ini terserah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di bawah langit ya. Ini yang ada waktunya itu di bawah langit ya. Bukan di surga loh. Ini di bawah langit loh. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ini jangan pikir di surga loh ya. Ini nggak ada bunuh-bunuhan ya. Ini di bumi ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu. Jangan pikir di surga nangis-nangis gitu ya. Tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi semua ada waktunya, nggak ada kekal. Jadi kayak muter-muter. Gitu loh. Kayak prinsipnya apa ya? Buddha ya. Buddha begitu ya, agama Buddha ya. Atau agama siapa tuh? Ya. Oh, udahlah, pokoknya whatever. Ya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Putar-putar aja. Nah ini ayat 9. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pekerja. Tuh. Bang apa? Capek. Hidup capek. Nah itu dunia. Capek. Lihat ya? Tadi kan saya sampaikan tuh. Kalau di kerjaan surga, bukan kerja. Memiliki. Lain tuh. Kalau di sini, kuli. Tahu nggak? Selalu gitu tuh. Indahnya tuh Bible lu baru bisa lihat. Gak dibilangin, tapi sebenarnya gampang. Jadi kuli ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya tuh capek. Ngerti nggak? Kalau tapi di Bible mempunyai kerajaan surga, memiliki, lain toh. Dan you understand. Nih sia-sia, putar-putar, tidak memuaskan, tidak ada yang benar-benar baru, tidak ada yang akan berakhir dan akhirnya dilupakan orang lain. Benar nggak? Ya toh? Nah nanti kalau dilihat di tempatnya sama Tuhan, lu nggak putar-putar. Gitu nggak? Siapa bilang putar-putar? Tuhannya ke sana, kamu di belakang. Wah, gitu loh. Dan terus maju. Siapa bilang lu putar-putar? Kita ke mana kalau kita?
Tahu nggak hidupnya Tuhan? Hidupnya anak murid Tuhan? Kemana dong? Ke atas. Karena Tuhannya di atas. Ini jadinya tuh ke tempat yang paling tinggi. Raja Wali, burung merpati, terbang tinggi. Lu ke atas. Tahu nggak? Makanya tuh waktu ada masa kesukaran besar seperti air bah, Tuhannya kirim hujan. Hujan tuh berkat. Tetapi karena sudah dirusak oleh agamawi, yang berkat Tuhan tuh bikin orang jadi air bah mati untuk yang itu. Tapi yang buat murid Tuhan, itu bikin dia ke tempat-tempat tinggi. Makanya kapalnya tambah tinggi. Enggak enggak? Hujannya sama. Kan hujannya berkat, turun di mana-mana. Di atas air, iya. Nah itu geologi, tahu dia. Oke? Itu akan berakhir dan ini. Jadi mutar-mutar enggak, kita naik ke atas. Lo kasih tahu lu ya, kamu akan naik ke atas. Tidak ada yang memuaskan. Kenapa? Itu kayak gini nih. Kerja dapat duit, besok habis. Besok kerja, besok habis. Gitu loh, tau nggak? From hand to mouth. Itu di padang gurun. Gua kasih tahu lo. Kalau di kerajaan surga, no. Lu kan nabung gini ke atas. Punya rumah, nanti punya ini, punya ini, punya ini. Gitu ya? Kalau di Bible, nggak ada kata experiential. Adanya kata gini. Ya, bergembiralah karena Tuhan maka dia akan memberikan hatimu. Lu dulu, lu pengen apa, lu tahu-tahu dapet lu. Gua kasih tahu lu. Tahu dulu, habis itu apa? I'm a jealous God. Dulu lu lihat orang lain, ya namanya siapa, itu lebih hebat dari lu. Tahu-tahu orang itu lewat sama lu. Itu. Nih, saya kasih tahu obat. Dulu pasti ada muda. Lihat ini hebat, ini hebat. Gua bilangin lu ya, ini kayak surga, libes semua. Yang kamu lihat hebat ternyata goblok. Gitu loh, kasarnya begitu. Anak kamunya yang wise. Bener, gue kasih liatin lo. Lu terpesona sama siapa? I'm a jealous God. Itu nanti begitu. Dibawa ke tempat yang mati tinggi. Gitu. Nanti saya kasih tahu. Lo akan memuaskan. Ini semuanya begitu. Gak ada yang benar-benar baru. Lu hidup baru. Tahu-tahu, oh hidup tuh lain dia. Gue dulu gak kebayang ya hidup jadi orang, jadi anaknya kayak begini. Nanti lo udah, ini pada waktu itu baru lo bisa benar-benar memuji Tuhan. Dan terus-terus aja. Akan berakhir. Iya, tapi nanti sama Tuhan hidup baru. Akhirnya lupain orang lain. No. Oke? Seperti itu. Beda. Semua ada waktunya. Ya di bumi kayak gitu, muter-muter. Hidupnya lalah. Ya, di padang gurun lu. Muter-muter lu. Nggak ada yang kekal. Ya, akhirnya game. Di surga enggak? Kayaknya surga. Kalau sama Tuhan semua ada waktunya. Iya, waktunya Tuhan. Semuanya baik tiap hari, tiap detik. Begitu. Ngerti nggak? Hidupnya kelalakan. Enggak. Itu loh. Ya, nggak ada yang kekal. Gitu. Kebalik semua. Tapi kalau udah ngalamin baru ini. Gak jangan dipaksa. Nanti lu ngalamin. Sampai kapan? Ya sampai eternity. Karena tambah terus. Gak pernah bisa percaya 1% tuh gak bisa. Kenapa? Mana bisa lu percaya 1%? Mana bisa lu ngerti Tuhan 1%? Kehebatan dia. Mana bisa? Oke. Ya, itu kayak gitu ya. Nah, ini sekarang 2 tipe pelayanan. Ya, 2 Korintus ini di perjanjian baru. Ia telah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang terdiri dari tapi dari roh, sebab hukum yang tulus mematikan tapi roh menghidupkan. Jadi pelayanannya. Lu melayani Tuhan salah nggak? Enggak, karena kasih. Cuman Tuhan nggak bisa ditolong kamu, itu aja. Kalau kamu melayani orang lain, boleh. Itu baik. Melayani Tuhan, ke hatimu, boleh. Karena kasih toh, kasih melayani. Iya toh? Jadi mau melayani Tuhan cuma ada satu. Tuhannya nggak bisa gak ada yang lu bisa kasih gitu karena dia sempurna, itu aja. Kamu mau melayani Tuhan, please, oke. Tapi gua kasih tahu ya,
Tuhannya nggak bisa ditolong karena dia udah sempurna. Itu aja. Hah? Jadi kasarnya gini ya, ada orang kaya, kamu mau memberi dia duit, ya boleh gitu loh. Cuman dia udah kaya loh, duit lu ya nilainya kecil gitu loh. Kenapa? Tapi nggak apa-apa gitu. Nah, kalau Tuhan bilang kamu melayani saya boleh, tapi saya tuh gimana ya Tuhan, gue sempurna ya gitu loh. Tapi mau melayani, good, melayani yang dia kasihi, gitu loh. Yaitu semua orang. Nah itu tuh Tuhan tuh. Ngerti ya? Maka pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tuh. Nggak pakai law. Nggak pakai hukum. Hukum tuh pakai apa? Hukum tuh pakai otak. Lu nggak tahu, nggak punya otak, lu nggak ngerti hukum. Hah? Hukum pakai otak. Mesti butuh otak. Makanya orang penasihat hukum pintar-pintar ya. Bener nggak? Mesti tahu logika, mesti tahu bahasa Latin, mesti banyak vocabulary, bahasanya bagus, gramarnya bagus. Untung lo masuk ke surga nggak pakai hukum lo. Kalau enggak ya masuk hukum, ya masuk ke surga cuman ahli hukum. Gua keberatan. Oke? Tapi dari roh tuh, dari hati. Lu lihat nggak ayat Alkitab di mana-mana lu baca nggak? Lu kira cuma satu ayat gue sebutin di mana-mana, gue bilangin lo. Pakai hati, bukan pakai otak, roh. Roh tuh hati. Ngerti ya? Nggak pakai IQ. Makanya IQ-nya agak rendah, nggak apa-apa. Ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Tuh. Kalau lu belajar pakai otak lu, seperti orang teologi, belajar hukum-hukum, belajar doktrin-doktrin. Ya, doktrin itu bapaknya hukum loh. Bapaknya hukum itu apa? Apa namanya? Guiding principle kalau gue bahasa gua, tapi itu apa namanya? Falsafah toh. Doktrin. Iya toh apa tuh? Kalau bahasa hukumnya apa tuh? Bukan ada hukum tertulis, ada ininya toh, ada atasnya tuh prinsip-prinsip. Iya toh, yang biasanya kalau dihukum karena dia orang nggak percaya otak manusia, yang sekarang dia pakainya prinsip-prinsip itu semuanya terus pakai bahasa Latin, yang udah baku, habeas corpus atau yang funny gitu yang orang awam ngebingung semua, bener nggak? Serius gua, kalau pakai Latin lu baca ada pakai bahasa Latin itu tuh prinsip-prinsip hukum. Dari situ baru teknikalnya keluar. Baru apa? Pasal per pasal, ayat per ayat. Oke? Gitu. Kalau Tuhan bilang yang semua, kalau lu pakai begitu semua, kan kayak itu. Makanya kan di teologi ya, dia tuh ada doktrin. Itu guiding principle-nya. Itu prinsip-prinsipnya. Semuanya bikin mati orang lu. Mau bilangin, kalau di kebenarannya. Yang kamu belajarin itu semuanya bikin bunuh. Ini belajar, makanya gue bilang pendeta itu powerful, teologi powerful, bisa ngirimin orang ke neraka, bukan ke surga, jago ngirim orang ke neraka. Karena di sini ayatnya begini, jago, hebat, bisa kirim api dari surga untuk matiin orang, bisa kirim orang ke neraka, hebat, makasih Allah. Orang baik-baik dikirim ke neraka. Ya. Tuh. Hukum mematikan. Dia ngajarin begini. Alias ngajarin orang masuk neraka. Ngikut lagi. Tapi kalau hati, roh, hati Tuhan itu menghidupkan. Jadi kalau bedanya pelayanan yang jelek itu berdasarkan hukum. Nih, pakai ini. Tapi kalau dunia nggak apa-apa. Kalau manusia, Santi mempelajari hukum dunia, tidak apa-apa. Hukum manusia, karena dia juga manusia. Problemnya tuh manusia tuh nggak mau ngajarin hukum Tuhan dulu. Itu yang cialat. Ngerti nggak? Kalau manusia mengajarkan ilmu manusia, itu tidak apa-apa. Tapi manusia ngajarin ilmu Tuhan. Itu ilmu teologi ya lo, ilmu ketuhanan. Serem nggak lo? Ilmu ketuhanan. Lu baca ya, coba lu tanya tuh, apa tuh teologi ya, ilmu ketuhanan. Serem nggak?
manusia bisa ngajarin, bisa ilmunya tuh. Tuhan tuh kayak benda. Aduh, ya, pelayanan perjanjian baru, ya, berdasarkan hati Tuhan, roh Tuhan dari Kristus dan memberi kehidupan. Oke, kebalikannya, ya, jadi nggak sia-sia. Dari Kristus nanti kamu dibawa. Kalau sia-sia apa dulu muter-muter toh. Kalau ini nggak sia-sia, kamu akan dibawa ke tempat yang maha tinggi. Setinggi apa? Setinggi Tuhan. Singgah sana. Karena punya hati Tuhan. Makanya kita di Korintus yang lain, kita akan bertatapan muka demi muka. Ada disebut. Oke, muka demi muka berarti hati-hati. Saja aja. Karena hati Tuhan, bukan karena presentasi. Bukan karena prestasi, tapi karena Tuhan duduk di atas hati Tuhan. Kamu juga bergantung sama hati Tuhan. Hati Tuhan juga meninggikan kamu ke tempat setinggi Tuhan. Makanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh-loh batu, ya, ditulis batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu yang diberikan. Oke? Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, pudar tapi cemerlang. Ya. Jadi hamba Tuhan pendeta cemerlang loh, tapi pudar, nantinya pudar gitu. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Nggak tahan, tunduk dia, gitu loh. Agamawi tunduk. Ya. Tahu nggak orang-orang penguasa, terutama di banyak negara, termasuk di sini, gua nggak sebut nama, masih takut sama dukun lu. Takut. Itu banyak ilmu tuh di pejabat tuh. Yang orang bergantung sama orang pinter lah istilahnya dia. Ya, kaya lo orangnya. Hah? Iya. Kalau bahasa Jawanya kelenian. Fungsi juga iya. Semua dipelajarin. Disuruh mandi kembang 7 mau tuh. Gua nggak sebut nama aja ya. Nggak boleh sih. Iya. Gila lu. Agamawi hebat. Orang-orang penguasa lu. Hebat, hebat. Meskipun nggak benar tapi hebat. Sehingga mata orang tidak tahu. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi kalau pelayanan yang bawa kematian, yang pakai hukum itu, akan pudar, pelayanan perjanjian baru itu sangat mulia. Gak akan pudar, bahkan tambah lama tambah bling-bling lo, gak kasih tahu lo. Itu begitu, kebalikannya. Karena hati Tuhan. Tambah ini, goodness. Jadi dia punya kebaikan Tuhan, tambah lama tambah gede. Ya, selalu kebalikannya. Tapi seperti itu. Nih, lihat. Betapa lebih besarnya lagi. Tak terhingga kemuliaannya. Oke. Nah, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tuh, orang murid Tuhan berani. Karena berdasarkan keberanian. Dan lu kan di gereja berapa lama yang maki-maki apa zaman gue toh? Tapi memang betul loh. Tapi gue ngutip. Teologia. Sampah tuh. Pertama kali, mesti sopan. Jangan ngomong gitu. Lu gimana ya kita penulisnya sampah? Gue mah gak punya hak untuk ganti. Kalau dibilang sampah, ya gue bilang sampah. Bener juga sama si Rosma. Dibuang, bener dibuang ke tukang sampah. Tuh buku gue. Mana si Rosma? 100 buku lu, ada lu gue. Dikasih tukang sampah bener. Tukang sampahnya happy. Cocok lah, dijadiin duit. Apa? Tanya lagi. Ada lagi nggak Pak? Gue 100 buku ada loh. Rosma kalau beli buku ada yang $300 satu buku lo tau. Cuman dia udah nggak tahu. Buku antik ketis ada lo rare. Sama dia disamain aja buang. Ya orang itu nggak tahu lah. Buku-buku yang itu kan jarang. Tidak seperti Musa yang menyelubuhi mukanya supaya mata orang jangan melihat ini. Nah, pelayanan bawa kematian itu celundubung kosmetik, bohong apa tuh bohong-bohongan gitu loh, apa tuh? Jadi kelihatannya huli-huli gitu loh, tahu nggak?
Topeng, kelihatannya huli-huli, jaim, jaga image. Itu begitu. Itu pelayanan agamawi di gereja. Kalau pelayanan baru, lu nggak dibilangnya berani atau kebenaran, gitu loh. Gitu. Berani. Bold. Kenapa? Ada otoritas yang diomong benar. Karena berangkat pengamatan dari Tuhan. Tuh, karena kami punya pengharapan yang demikian. Ya, yang mulia segala macam dari Tuhan selalu ini, makanya berani ngomong. Murid Tuhan berani. Kepalanya mau dipenggal mesti berani tuh. Mau dirajam, nggak takut. Gue bilang ya, in life ya, kalau itu tidak, tapi gue ini di Daniel, sesuatu yang menakutkanmu adalah akan ngatur kamu. Di Daniel, what scares you become your king, bahasanya. Lupa gue, tapi begitu. Iya. Ya, makanya di hidup ya, saya bilangin, lu jangan kebanyakan takut. Banyak orang tuh takut. Takutnya banyak lagi. Takut anak gua begini, takut kerjaan, takut duit, takut ini. Ya, gua gimana ya, namanya yang takut kamu kok. Ya, gue bisa apa ya, tapi gue kasih tahu ya, jangan pikir lu makin takut, lu makin diberkati ya. Gue bilangin lalu aja. Saya kasih tahu. I'm not, gimana gue jangan kasih tahu, lu kalau percaya sama Tuhan, lu tenang aja. Lu lempar, cast your anxiety, berikanlah segala kekuatan itu di Filipus di mana tahu tuh? Iya. Iya. Kamu khawatir, Tuhan bilang kasih. Kamu takut, kasih. Jangan pikir, lu makin khawatir, lu makin hebat ya. Itu jadi berhala semua bagimu. Let go, percaya Tuhan, diam aja, santai. Karena kenapa? Emang Tuhan pikun. Emang Tuhan harus lu berdoa baru dijawab. Dia udah punya hati yang sama. Ngerti ya? Kalau mau berdoa ya berdoa, tapi jangan kebanteran dong, jangan obsesi gitu. Kalau di itu ya, lu tahu nggak? Dia di tempat yang teologianya doa, kencengin, habis apa? Oh nggak cukup, puasain sekalian. Gila, lu mau maksain sama Tuhan kayak gitu? Gua kasih tahu ya, gua kasih tahu lu, pasti nggak dijawab. Tapi Tuhan bisa katanya jawab karena dia kasihan aja. Tapi bukan sama lu, sama yang di jamaatnya. Gue bilangin lo, jangan begitu. Ya. Apa? Ya namanya nggak percaya. Kayak Musa, itu kayak namanya nggak percaya. Jadi mati disebutin gimana? Itu namanya paksa loh. Paksa itu artinya apa? Artinya kalau saya nggak, artinya Tuhan tuh suka tidur. Kan dijawab Tuhan nggak pernah tidur. Selalu ini. Kalau dibilang, kalau berarti maksa itu berarti satu Tuhan males, kedua Tuhan pelupa, Tuhan suka tidur, apalagi tuh, itu bahasa legal, dianalisa gitu. Tuhan bilang gue nggak kayak gitu. Itu lu pikir begitu, lu pikir nggak tahu lah siapa, itu bukan saya. Lu lagi doa kepada siapa tahu? Itu bukan saya, itu bukan namaku. Enggak. Jadi kesadaran lu, janganlah ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi. Karena berdasarkan kebenaran, lu salah kan dihukum. Lu salah kan dihukum mati. Itu ya benar, ada benarnya. Kan? Betapa lebih pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Jadi pelayanan agamawi salah nggak? Enggak. Hebat nggak? Hebat. Bisa bawa orang jadi mati dan masuk neraka. Bener deh. Siapa bilang salah? Orang salah, mati dan masuk neraka. Dibeden-bedeni. Ditakutin. Bener nggak? Bener. Masuk yang ngomong itu sekalian satu paket.
Tapi benar, ada mulianya. Karena benar. Benar ngerti nggak? Orang salah, orang gini gitu, akhirnya mati dan masuk neraka. Benar nggak? Benar. Nah itu. Tapi kalau itu, tapi nggak bawa kehidupan. Ini kalau yang benar pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Tuh, dibenarkan, bukan kamu benar. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibanding dengan kemuliaan makasih segala sama sekali tidak mempunyai arti. Sampah, garbage, mesti dibuang. Nol. Nilainya berapa? Tidak sama sekali tidak mempunyai arti. Tahu bahasanya itu artinya apa? Nilainya nol. Lu tahu syukur, nggak tahu ya? Bukan. Lu tahu sama nggak tahu sama aja. Nol nilainya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Itu. Ya. Jadi dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Ini kasihan nggak orang-orang agamawi? Belajar, bacain Alkitab, perjanjian lama, perjanjian Tuhan, tapi otaknya tumpul. Pernah lihat nggak orang bodoh belajar? Santi pernah nggak ketemu? Oh di UI nggak ada yang bodoh sih ya, pintar semua ya. Iyalah, God bless you. Kasihan loh yang udah bodoh belajar nggak masuk-masuk loh. Hah? Hah? Belajar loh. Tapi nggak masuk-masuk. Kepalanya dikotok-kotok gitu. Tuh, ini Bible lucu loh. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Karena jika mereka perjalanan itu tanpa disingkapkan. Jadi udah nggak bisa masuk tuh. Karena otaknya nggak nyampe. Iya, iya. Karena hanya Kristus saja yang dapat disingkapkan. Jadi kita tuh nggak bisa kalau nggak disingkapkan oleh si Mesias. Karena dia wakili kehendak atau pikiran Tuhan. Ya, ya. Kalau roh, hati. Kristus, kehendak. Kalau Bapa kuasa. Oke, tiga jadi satu. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang hati mereka. Dua loh, pikirannya mentok, tumpul, ya. Kalau hati buta, kan tertutup. Jadi kira-kira orang yang seperti itu, yang tanpa Kristus, yaitu kita semua dulu dan orang Gamawi, itu tahu nggak apa? Udah hatinya buta, otaknya goblok. Bingung dia. Dua, hatinya nggak bisa sensitif, kemudian otaknya low IQ, slow, very slow, perlahan, nggak nyampe. Bicaralah pelan-pelan karena susah, IQ-nya nggak nyampe, tumpul, lemot. Itu udah debat 500 tahun, nggak bisa tuh teologianya. Itu Calvin sama Arminius udah 400 tahun lebih debat sampai sekarang keluarnya sama tuh. Gue bilang ilmu yang lain, dia pun banyak kesalahan kekurangan, udah banyak kemajuan. Ya, tapi kalau di ini kebalikannya, disingkapkan, pikirannya disingkapkan, bisa ngerti. Tadi saya bilang begini, obat langsung tahu. Tuh di padang gurun, udah tahu disingkapkan semua. Udah pinter jadinya, bukan pinter sih. Lebih pinter seperti orang yang matanya celik dengan dibandingkan sama orang buta gitu loh. Atau orang yang pikirannya lebih normal sama yang pikirannya slow gitu loh. Hatinya ngerti.
hatinya ngerti. Itu lebih penting lagi. Ya, di kita hatinya ngerti, pikirannya ngerti. Nah, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh. Jadi Tuhan bilang ini kepada orang agamawi, biarpun lu slow dan mata hati lu gelap, tertutup, kalau lu balik ke Kristus, dibuka. Balik kepada Tuhan, dibuka. Gitu. Maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi kalau mau ketahui Tuhan, tahu hatinya. Tuhan itu ikut hatinya. Tuhan itu jadi satu dengan hatinya. Tuh bukan kepalanya gentayangan, tangannya gentayangan, kayak di film Thailand. Kepalanya kemana, tangannya kemana, gitu. Anita seneng nggak nonton film horor? Enggak ya? Nggak gitu. Sebab Tuhan adalah roh, sebab itu ada kemerdekaan. Oke? Cuman balik aja gitu. Ya. Nah itu kalau peranan itu meninggalkan Tuhan, jauh sama Tuhan, dan karena itu terkena hukum jauh. Ya. Kalau yang penyanyian dulu ditolong oleh hati Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Balik kepada belas kasihan Tuhan. Ditolong hati Tuhan. Dan akan merdeka dari penghukuman Taurat. Dia nggak kena hukuman Taurat. Biarpun bersalah. Nggak kena hukuman Taurat. Nggak kena. Diampuni soal. Konsekuensi kena. Tapi selalu diberkati. Gitu loh. Jadi mercy, kan hukum Taurat kan dua ya. Makanya kalau di Wahyu tuh, ada konsep scrollnya dibaca, ditutup, baca lagi belakangnya, gitu toh. Kan scroll itu kan ada dua segi toh. Penambah konsekuensi. Tutup, murka Allah. Penghukuman. Di Wahyu. Nah kalau di kita, konsekuensi kena. Tetapi diberkati. Jadi itu ditutup. Ditutup sama berkat Tuhan. Kalau hukuman Taurat nggak kena. Karena berakhir. Jadinya nggak dapatnya ya pengampunan itu, pengampunan dari semuanya. Jadi nggak masih dapat. Tetapi eh, apa eh, apa diberkati Tuhan, ditolong gitu. Jadi kamu tetap berdosa, apa bedanya kan tempatnya. Jadi kita aja bukan lebih hebat loh. Kita sama, masih melanggar, masih bikin salah. Cuma bedanya tempatnya. Di tempat ini yang melanggar di rumah toh, diampuni. Nah sana enggak, bayar lo. Yang kedua konsekuensi, bacain piring, ada rugi, malah digantiin gitu loh. Tahu nggak? Itu bedanya. Sama-sama orangnya tetap ada kelemahan. Maka dibandingin tuh lihat tuh, itu lebih jelek, ini agamawi lebih bagus. Ya, mungkin mata manusia ya, tapi di Tuhan yang katanya lebih bagus, mampus lu karena gak ada yang nolong gitu loh kasarnya. Yang lebih jelek ditolong Tuhan. Ya kan enak kan yang lebih jelek lah. Tapi enggak lah, tetap pernah gitu loh. Ya, itu gitu ya. Maka tempat di mana engkau? Kamu di mana? Di dalam belas kasihan Tuhan apa di luar? Dan di mana? Ngomong. Ya, jadi inilah kesimpulannya. Pelayanan bawa kematian itu berdasarkan hukum Taurat. Kalau pelayanan perjanjian baru berdasarkan hati Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Atau roh Tuhan, atau roh kudus. Gitu. Kali diperankan oleh roh kudus. Roh yang menguduskan. Hati Tuhan yang menguduskan. Sia-sia. Kalau itu kita enggak dari Kristus. Ya. Akan dibawa ke tempat yang tinggi. Membawa kematian. Ini memberi kehidupan. Akan pudar. Ini sangat mulia. From glory to glory. An ever increasing glory. Gak pudar. Tambah lama tambah wah gitu loh. An ever increasing glory. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Kalau ini suka menutupi kelemahan diri sendiri. Kelemahan itu. Kalau ini berani. Karena yang diceritain bukan dia kok. Dari Tuhannya. Pengharapan dari Tuhan yang disampaikan. Berani ngomong.
Bahwa kematian itu tidak berarti, tapi kalau ini malah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sangat ini benar. Pikirannya tumpul dan hatinya tertutup. Makanya orang agamawi kejam. Orang udah miskin datang ke gereja minta diberkati malah dicuek-cuek gitu loh, sama minta duitnya lagi. Serius loh. Jahat loh. Lebih jahat dari mafia. Mafia mesti berasa salah. Pendeta agamawi dan agamawi nggak berasa salah. Bahasanya kudus. Enggak suka rela, tapi ya kepeksa ya, karena bodoh ya. Kayak dihipnotis. Dihipnotis. Tahu nggak? Ibaratnya kayak apa? Kalau di Bible, di Wahyu, ya, itu seperti lu mau apa aja, itu ada tanda 666, tanda manusia. Apa tuh tanda 666? Kan kalau di gereja agamawi itu kan dibilangnya chip segala ya. Bukan. Disebutin di Bible, tanda 666 adalah tanda manusia. Dan itu adalah tanda dari binatang darat dan binatang laut. Jadi 666 itu mewakili 3 hal. Itu yang bikin manusia jatuh. 1 adalah ketergantungan manusia pada pengetahuan baik dan jahat. Tanda manusia. Yang kedua, ngikutin apa? Binatang laut. Artinya mengikuti doktrin agamawi. Waktu doktrin agamawinya bilang, lu kalau nggak ngasih perpuluhan, lu bisnis lu bangkrut. Nah, itu ngatur doktrin agamawinya. Kalau lu nggak memberi, nanti lu jadi miskin. Gitu loh. Itu ngatur kepalanya. Udah dibacain di Alkitab, semua kena. Lihat lagi binatang darat. Binatang darat apa? Itu yang di pulpit. Dia ngoceh apa aja nurut tuh orang. Hah? Nurut loh. Jadi itu kayak di hipnotis pikirannya. 666. Kena. Semua orang kena. Oke? Kalau kita merdeka. Oke, nah ini. Yang terakhir, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadinya tuh hati Tuhan, jadi kita mencerminkan gitu loh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, hati kembali, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang an ever increasing glory. Hidupmu akan makin mulia. Hidup anak Tuhan ya, murid Tuhan. Pertama kali ya jeblok juga di bawah. Pusing. Sifatnya juga bagaimana? Iya, nanti tahu. Diberkati. Hidupnya tak tahu lebih enteng. Tahu-tahu statusnya naik. Tahu-tahu dia tambah baik. Tahu-tahu dia tambah pintar. Gitu tuh. Tahu-tahu sembuh. Gitu tuh. Ada ya? Tahu-tahu hilang, sembuh. Tahu-tahu baik. Nggak kelihatan. Lu jangan pikir ya, cuman kesembuhan tuh kayak KKR ya. Hah? Lu jangan pikir ya, KKR pegang, wah langsung lompat gitu. Lu pikir kayak gitu ya? Semua kayak gitu. Semua kayak gitu, no. Itu yang mata yang celik, yang buta. Tuhan dipegang Tuhan, dikasihin apa tuh? Apa tanah sama ini, langsung dia jalan. Nggak tahu siapa yang ngebawa. Tahu di sana baru celik. You know, it's not that right away. You don't think. Udah pokoknya tahu-tahu sembuh aja, tahu-tahu biar di blessing, udah nggak tahu, nggak perlu tahu kok, karena ever increasing glory. Ini ya, tahu-tahu kaya, terus bilang kaya, apanya Tuhan bilang itu mesti kurang tuh, mesti tambah lagi itu gitu tuh. Tahu-tahu ngerti, apa aja ngerti, mesti banyak yang belum ngerti, dicanggihan jadi ngerti. Tuhan yang bikin. Jadi gini, ya, si Maria sama ngajakin Anita makan roti di restoran, enak. Jadi percaya tuh restoran enak.
Terus Santi ngajakin lagi makan di situ, makan yang lain, enak juga. Tambah percaya, begitu loh. Tambah percayanya tuh karena mencicipi. Ya betul, tambah percaya setelah mencicipi. Kalau dia gak mau, bilang cicip, percaya dulu baru terima. Percaya apa? Orang percaya yang banyak hal kamu nggak percaya kok. Tahu nggak? Enak aja bilang percaya baru ini. Lu kira gampang ya percaya? Lu nama Tuhan aja lu nggak tahu. Lu percaya apa? Ngerti ya? Ngerti ya? Makanya keselamatannya kan gini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kan dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya toh? Dikaruniakan anaknya yang tunggal dikasih. Karena kenapa? Begitu hati Tuhan yang belas kasihan. Caranya nerima gimana? Percaya? Nggak bisa. Jangan nolak. Itu number one. Kan begini. Jadi caranya tuh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, karena begitu besar hati Tuhan kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang dikasih. Terus gimana kamu nerima? Ya jangan nolak. Itu yang pertama. Kayak baby. Baby cuma bisa satu hal dari lahir. Nggak nolak diberikan susu sama ibunya. Percaya. Percaya apa? Cuma nerima. Itu loh. Setelah nerima, baru percaya. Ngerti nggak? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, tuh kan akan kiamat, akan mati dunia. Dikarenakannya anaknya yang tunggal. Jadi kamu terima sehingga kamu tidak kena dunia yang akan punah. Baru ya, sehingga barang siapa yang percaya setelah terima menikmati baru bisa percaya dan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Di mana? Kalau diajarin di agamawi, menjelang kamu mati, ya, baru dapat hidup yang kekal. Palu. Dapat hidup yang kekal sejak kamu percaya. Begitu kamu ngerti, menikmati, kamu percaya, itulah kerajaan surga bagimu. Banyak orang selamat dulu, bukan apa, banyak orang tuh mati dulu baru terima kerajaan surga. Tapi yang benar, yang benar adalah percaya, terima keselamatan, lalu percaya menerima kerajaan surga. 2 step. Kerajaan surga 2 step. Banyakkan orang nantinya mati dulu, selamat, baru di surga dia mudeng gitu loh, tau nggak? Itu yang digembalakan. Hah? Hah? Nggak apa-apa, iya. Saya bilangin ya, kalau bilang pakai percaya, busa aja dibilang kamu tidak percaya. Lu tau nggak? Kalau pakai teologi ya, pertama Musa masuk neraka. Jadi sebutnya tidak percaya. Kedua, yang pengajar itu masuk neraka. Gue bilangin kedua, tiga coba ngaca masuk neraka juga. Percaya apa? Nama Tuhan aja ngawur. Doktrin teologianya dipercayai. Ngawur semua. Itu. Untung lo Tuhan nggak pakai lo standar itu. Kalau pakai standarnya mereka, masuk neraka kabeh. Percaya apa? Orang doa aja mesti gerang-gerung begitu. Itu namanya nggak percaya. Terus dia puasa, itu namanya nggak percaya. Mordekai lo, berkabung lo di luar lo, nggak malu masuk. Hah? Iya, itu namanya nggak percaya. Percaya formula. Tuhan baik nggak? Kalau dia pakai definisinya manusia, percaya, yang masuk neraka banyak banget lah, Pak. Ya kan salah. Hah? Tapi menerima kasih Tuhan itu. Kalau pakai definisi manusia, mesti kenal Kristus. Ya gila lu, orang yang belum lahir sebelum Kristus, tahu Kristus dari mana? Orang belum lahir Yesusnya. Enak aja ngomong. Oh beda. Dulu kan Yesus belum datang, jadinya nggak kenal nggak apa-apa. Sekarang Yesus datang, jadi harus kenal. Lu enak aja ngoceh lu ya. Dibeda-bedain.
Kalau keselamatan melalui Kristus, betul. Karena kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Jadi orang perjanjian lama, terima hati Tuhan, selamat. Ya tapi keselamatannya tetap melalui Kristus loh. Di kitab kehidupan loh. Hah? Ngerti nggak? Karena yang bawa tuh. Jadi gimana ya? Erik mau kasih duit ke dia. Itu hatinya mau. Tapi ya melalui bank gitu loh. Malah bayar rekening di bank gitu loh. Ngerti nggak? Eksekutornya tuh keselamatan tuh Kristus. Hak kehendaknya. Dan juga kuasanya di situ. Tapi hatinya hati Bapa. Ngerti nggak? Yesus mengikuti hati Bapa. Nggak pakai hati dia loh. Tapi hati Kristus adalah hati Bapa ya teman. Makanya itu Roh Allah turun toh. Tangkap nggak? Kalau cuman kenal nama Kristus toh, waduh, semua yang di perjanjian lama masuk neraka loh. Dia belum datang Kristusnya nggak ada kata Yesua itu nggak ada. Huh? You understand? Tapi eksekutornya, deliverernya, dikaruniakannya anak yang tunggal itu Kristus. Jadi yang bayar dosa, yang membangun kerajaan surga, yang di bumi, yang membawa kerajaan surga, yang menguduskan, itu semua Kristus. Tapi Kristus hanya menjalankan hati Tuhan. Ngerti nggak? Ya ngerti nggak? Makanya di perjanjian lama, nggak kenal nama Kristus, selamat. Tapi tetap melalui Kristus loh. Karena yang mati di kayu salib dia. Nggak apa? Nggak berubah Tuhan. Jadi tetap melalui hati Tuhan, tetap melalui kehendak Tuhan, tetap melalui kuasa Tuhan. Dari awal. Nah sekarang kita diperankan hati Tuhan oleh Trinitas ketiga, kehendak Tuhan diperankan oleh Trinitas kedua, kuasa Tuhan diperankan oleh Trinitas pertama. Tapi dari awal memang begitu. Kita kenal nggak kenal memang tetap begitu. Kalau dunia itu kan muter-muter, terus akhirnya mati, akhirnya sia-sia, kayaknya ditiup angin hilang gitu loh, kayak saya gitu. Kalau kita enggak, kita nggak muter-muter di bawah ke atas, ya. Kita nanti makin ngerti, makin bisa berkati, makin happy. Kamu pikir happy itu ada happymu ya? Itu nggak ada apa-apanya loh. Nanti happy-nya tuh nanti naik gitu loh. Pengertianmu akan mengenai kebenaran Tuhan naik. Kamu punya kekayaan untuk bisa memberkati orang lain naik. Statusmu dalam hidup dan di surga naik gitu loh. Terus tuh, apa semuanya itu loh. Semuanya tuh apa namanya? Berkembang. Gitu. Semuanya berkembang. Begitu. Temenmu tambah banyak. Begitu di kerajaan surga. Nanti begitu. Semuanya. Terus kamu misalnya ya, apa kalau disebut menolong orang, mengasihi, menyelamatkan kayak whatever, tambah banyak. Begitu. Makin lama makin hebat. Makanya ada gimana ya? Semua di kerajaan surga, gak ada yang kecil. Karena semuanya tak terhingga. Lu mau deret hitung, tak terhingga. Lu deret ukur, tak terhingga. Eksponensial, tak terhingga. Tak terhingga sama tak terhingga gede mana? Gak ada, sama gedenya, cuma beda aja. Makanya semua di kerajaan surga ada indahnya. Stefanus, Paulus, itu udah surat Paulus segitu banyak. Stefanus, lu nggak ada Stefanus, Paulus game over. Ngerti ya? Lydia, lah itu yang duitin Paulus ya. Ngerti ya? Lukas, itu yang tulis Injil Lukas. Petrus, lo itu kisah rasul-rasul separuh buku tuh Petrus punya loh. Injil Markus tuh sebenarnya yang dari Petrus. Yohanes, itu semuanya beda toh.
Matius, beda lagi. Semuanya beda. Beda aja. Barnabas, siapa? Loh, Paulus sudah mau buang Markus. Yohanes Markus, mau dibuang. Barnabas yang pegang. Semuanya indahnya beda, toh. Ngerti nggak? Abraham, Daud, ya belakang. Itu ya kalah semua lah sama yang perjanjian baru. Semuanya begitu, semuanya hebat. Cuma beda-beda. Beda-beda. Itu kita. Makanya you kan kadang-kadang lihat diri kita, gini ya. Nanti satu Tuhan bilang, Po, lu gak sejelek itu loh. Lu anak gue. Lu ternyata balik kamu begini begitu. Baru, oh iya. Lu kira Lydia tahu Paulus akan jadi begitu? Lu kira Lukas tahu? Ya Lukas mulai lebih banyak tahu lah karena dia. Mana? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Lu tentu tahu akan begitu. You understand? Mereka cuma pikirannya simple, nulis supaya nggak lupa. Jadi scripture. Kalau zaman itu yang scripture perjanjian lama lo nggak berani lo ngomong scripture. Kan mereka jadi part of scripture. Dia cuma bikin supaya jangan lupa. Tahu nggak? Jadi scripture. Nggak kebayang deh. Nah itu apa yang tidak ada di dalam pikiran manusia. Kalau kita lihat diri kita kan kayak kecil gitu ya. Banyak kegagalan, miskin, apa gitu. Ya itu mata lu, bukan mata Tuhan. Nggak ada sama Tuhan. Nanti jadi gede semua. Cuman gedenya apa? Nanti deh. Sampai mati lu baru tahu lu gedenya apa, lu di surga lu. Karena no mind can perceive. Nggak bisa dibayangkan. Terlalu gitu. Lu di kerajaan surga lu. Menerima hati Tuhan. Lu kecil. Nggak ada itu ceritanya. Oke, jangan sia-sia. Oke. Kenapa di dunia ya? Udah setengah mati, udah bikin katedral, udah bikin menara doa. Katedral tuh menara doa zaman dulu lo tau gak? Yang di Eropa itu kan jadi tempat hantu sekarang. Kayak kosong jadi tempat turis gitu. Sia-sia kan? Vanity. Tapi kita kan nggak disuruh gitu. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia apa? Waktu kamu muji Tuhan, benar diterima. Waktu kamu berdoa, benar-benar diterima. Waktu itu nggak sia-sia toh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kalau nggak sia-sia apa? Kalau lu nyebut nama Tuhan kapan? Belajar Alkitab kok nyebut nama Tuhan. Menyanyi nyebut nama Tuhan. Berdoa nyebut nama Tuhan. Mau makan nyebut nama Tuhan. Mau jadi lawyer, sumpah. Disumpah Tuhan. Dia nggak ngerti lah, dia perjanjian lama lah. Tapi sama Tuhan, no. Lalu ini perjanjian apa? Itu perintah Allah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Lu tahu nggak dengan sia-sia? Udah nyebut nama Tuhan nggak dapat hasilnya. Itu kan sia-sia juga. No, it will be changed. Lo hebat nggak lo di perjanjian baru? Cuma pakai ucapan bahagia? Hebat ya? Terima hati Tuhan. Ucapan bahagia. Gak sia-sia. Nanti gak sia-sia apa? Ya dalam hal memuji. Ya dalam hal berdoa. Ya dalam hal hidupmu. Dalam imanmu. Ketergantunganmu kepada Tuhan. Semuanya gak sia-sia. Lawan aja tuh. Lu bayangin gak hebatnya kayak apa? Sia-sia apa nol? Ini apa? Semua dapat. Yang kalau di perjanjian lama terselubung tadi disebut bergembiralah karena Tuhan. Karena dia akan memberikan keinginan apa yang ada dalam hatimu. Delight in the Lord, He will give you the desire of your heart. He give you everything.
Nanti deh, you lihat. Pada waktu itu you akan ngerti firman. Gak usah percaya sekarang. Nanti udah ngalamin dapet. Dulu mimpi apa you? Hah? Masih muda. Nanti dapet lo. Setahu lo. Benar sama Tuhan. Sesuai firmannya. Cuman waktunya nggak tahu. Different ya. Yang lu pikir mimpi kan pun kadang-kadang nanti akan beda. Akan gini. Bigger. Better. Jadi bukannya persis gitu ya. Itu kayak begitu. Gimana ya gue ngomongnya ya. Dulu lu pikir gue dapat ini. Lu maunya. Ternyata nanti lu. Enggak. Itu pun ada. Kenapa lu ini? Karena lu saya. Apa lu? Itu ada lagi tuh. Sebabnya lu suka ini. Ini nanti dapat gitu. Ini enggak? Jadi misalnya ini contoh yang. Udahlah. Lu lihat VW kodok. Lu mau. Aduh gue pegang mobil. Tuhan bilang nanti gue kasih lu mobil, tapi yang nggak ada, nggak V kodoknya udah mati, V kodoknya gitu, agak, itu kayak begitu tuh nggak lo, nggak mbak lo, beda, tapi tetap gitu, bigger, nggak pernah sama, kalau sama bukan, bigger, makanya bigger, lo misalnya ya, lo mau, bukan sama aja, lo misalnya, gue dapat Tuhan, gue pengen dapat rumah. Nanti rumahnya lebih gede atau rumahnya bukan satu. Nah kayak gitu tuh tempat Tuhan. Selalu lebih gede, nggak bisa. Pokoknya gini, lu akan tahu tuh dari dia, tapi lebih besar dari yang waktu lu mikirin. Waktu realize. Iya. Bener. Itu cara Tuhan. Itu namanya dibawa ke tempat yang tinggi. Karena di bumi itu gumul-gumul aja. Nanti dibawa ke tempat tinggi. Gini. Tahu nggak? Ini gue kasih tau lu ya. Nih. Waktu lu dibawa ke tempat tinggi, lu kan tahu ya, tempat tinggi, Nisan, waktu lu dibawa ke tempat tinggi, itu bisa status lu naik, itu satu. Itu bukan bisa, pasti. Itu termasuk antara lain. Dan lain-lain. Dan waktu lu di atas, lu lihat yang di bawah itu kecil. Orang handsome yang lu lihat tuh di bawah. Tahu-tahu, oh kenapa ya? Dulu gua obsesi sama orang handsome. Gak taunya, not that important. Begitu loh, atau kecil. Karena lu waktu di atas tuh begitu. Nanti lu lihat ya, yang lu obsesi, itu ternyata kecil semua. Sama masalah lu, masalah hidup. Dulunya masalah ini gede banget nih masalah. Tahu-tahu lu dibawa ke atas. Itu masalah yang gue pikir, kenapa ya gue mikirin ke masalah kayak kan jadi kecil. Jadi kecil itu karena di atas tuh loh. Itu cara Tuhan. Bukan lu, jadi kasarnya lu pikir mengatasi. Cara Tuhan mengatasi, bukan kayak lu bergumul. Kalau di doa syafaat, bergumul. Kita bergumul sama masalah. Gue udah pikir, dasar lu orang gak ngerti ya. Cara Tuhan gak pernah loh. Lu bergumul sama masalah lu. Lu dibawa ke tempat yang maha tinggi, tahu-tahu lepas, dan masalah lu jadi kecil, dan lu gitu caranya. All the time. Hati Tuhan. Makanya apa? Kemarilah. Ngerti ya? Musa pun akhirnya begitu. Waktu dia the two witness, dia pun bergumul, dia perintahin, dia mujizat sama orang Israel, gak pernah tobat. Mati dia. Terus panggil sama Tuhan, kemari Musa. Kemari. Ngerti ya? Bawa ke atas. Ngerti ya? Dibawa ke tempat tinggi. You kira Musa di mana sekarang? Gua kasih tahu lu, di Gunung Nebo. Di bawah, bisa di bumi, dikuburnya di situ. Hah? Nanti dia bilang, kemari. Kemari di mana Tuhan? Dia di atas. Oh, baru nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Cara Tuhan begitu lu dibawa ke tinggi. Pada waktu lu tinggi, pada waktunya, lu kan bisa lihat, itu kecil ya tuh. Tadi gua gumul itu kecil ya, itu kecil semua masalah. Kok kecil semua? Yang gue pengen kecil gitu loh. Yang lu mau yang apa jadi kecil, lu dapetnya semua. Masalah lu jadi kecil. Yang lu harapin jadi ternyata lu karena lu dapetnya lebih gede jadi kecil semua gitu loh. Itu loh. Then you understand. At that time you understand. Itu belas kasihan Tuhan.
Kamu dibawa ke tempat diam. Semua hal. Tahu nggak? Kamu di atas. Pakai saksi awan. Lihat ke bawah. Lihat kalau lu jadi awan tuh. Bawah tuh kecil semua. Nggak kelihatan. Kecil. Kayak kelihatan. Makanya si Abraham. Sodom Gomora. Jauh. Di atas. Bukan hanya jauh. Di atas. Si Nuh. Di atas. Semua di atas. Yesus dibawa ke tempat tinggi. Ya. When you are there, and you will, kita semua, you will know that. Itu kemuliaan semakin besar tuh, di bawah atas tuh. Yang dimuliakan apa dia tuh? Mencerminkan. Jadi kamu bayangan, makin dekat ke dia, makin bayangannya makin kencang. Makin dekat. Itu tuh bahasanya. Tapi itu jelas. Jangan hidup, jangan sia-sia. Doamu jangan sia-sia. Ya, udah ya. Oke, mari tutup. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Pujilah namamu, kau saja yang ditinggal dalam namamu kami berdoa. Amin.